Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul ya di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi 'ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Baik, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin kembali pembahasan kita mengenai tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan sekarang kita masuk pada surat Al-Balad ayat 11 ya, pada ayat 11 di mana ya pada ayat 11 ini yaitu menjelaskan apa? Menjelaskan mengenai nikmat harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang seharusnya nikmat tersebut dipergunakan di jalan Allah, kan ya. Nah, pada ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal aqabah." Ya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya. Nah, di sini Ibnu Zaid rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah berkata bahwasanya apa? Mengapa dia tidak menempuh jalan keselamatan dan kebaikan? Yaitu maksudnya apa? Jalan menuju surga. Ya, sekali lagi ya, beliau mengatakan berkaitan dengan ayat ini ya, apa? Mengapa dia tidak menempuh jalan kebaikan dan juga jalan keselamatan, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Loh, jadi maksudnya gimana? Kan gitu. Di sini disebutkan ayatnya mengapa dia tidak menempuh jalan yang sukar, lagi jalan yang mendaki. Tapi kemudian dia jelaskan di tadi apa? Mengapa dia tidak menempuh jalan keselamatan ya, jalan kebaikan, yaitu jalan menuju surga. Apa keterkaitannya? Kan gitu. Nah, ternyata kita katakan bahwasanya jalan menuju surga ya Pak, itu merupakan jalan yang begitu sulit, yang begitu sukar, kan gitu ya, yang begitu apa namanya ya, yang mendaki ya, makanya disebut di sini aqabah. Aqabah itu apa? Sela-sela gunungan tuh, itu namanya aqabah ya, daki-dakian yang ditaki oleh seseorang itu aqabah. Makanya apa? Ada apa? Bayatul aqabah, kan gitu, yaitu bayatnya para sahabat dulu kepada Rasulullah SAW di Aqabah, kan gitu, di bukit Aqabah.
Nah, ini maksudnya apa? Falaqtahamal aqabah. Mengapa dia tidak mendaki menempuh jalan mendaki dan lagi sukar tersebut? Kita katakan sekali lagi, yang namanya jalan menuju surga Allah, Pak, itu butuh pengorbanan. Kan gitu. Butuh perjuangan. Ya, butuh harus melawan yang namanya hawa nafsu. Ya, maka tadi disebut apa? Itu sebagai jalan yang sukar, jalan yang berat. Ya, dan itulah jalan menuju surga Allah. Kalau seandainya surga itu gampang, Pak, itu namanya bukan ujian. Ya, kalau surga itu gampang, itu namanya bukan, nggak perlu ada ujian kan, seperti kalau misalnya kan gitu ya, jelas ya Pak. Jadi namanya surga, jalan menuju surga itu butuh ujian, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk melawan hawa nafsu tadi, kan gitu ya. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ya, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Dan sebaliknya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara syahwat yang dicintai oleh jiwa manusia. Ya, yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Benar atau tidak, Pak? Benar gak? Ya, contoh kan gitu ya, kita berikan contoh. Bagaimana contoh surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Sholat, ya Pak. Sholat pada dasarnya mudah nggak? Cuman ngerjain 2 rakaat kira-kira butuh berapa lama? Nah Pak, sholat maghrib tadi kita lakukan butuh berapa lama Pak? Nyampe 1 jam? Setengah jam? Gak nyampe. Paling hanya 10 menit. Ya, cuma 10 menit, tapi untuk mengerjakan 10 menit tadi begitu berat untuk dilakukan. Bahkan kita katakan tadi kurang dari 10 menit. Tapi kenyataannya berapa banyak orang-orang yang tadi mengerjakan sholat maghrib? Sedikit, kan gitu. Apalagi ngerjain sholat masjidnya di mana? Mengerjakan sholat maghribnya di mana? Di masjid. Lebih berat lagi. Lebih sedikit lagi. Makanya tadi berapa jumlahnya? Ya sudah, kan itu bisa dihitung. Ya Pak, sedikit. Ya, di mana orang-orang bertebaran di luar sana. Biasa saja mereka menganggap untuk meninggalkan sholat maghrib itu biasa saja. Dan sebaliknya untuk mengerjakan sholat maghrib berat benar. Ya, itu tadi lumayan agak panjang gitu. Artinya lumayan agak panjang saja, kurang dari 10 menit. Apalagi kalau ngerjainnya kayak yang zuhur, kan gitu. Yang asar mungkin lebih cepat. Karena bacaan imamnya biasanya kenceng biasanya, kan gitu. Seperti itu. Nah, itu sholat orang. Dan itu pun cuma 5 kali dalam sehari, Pak. Ya, nggak nyampe 50, nggak cuma 5 kali dalam sehari orang-orang sulit untuk mengerjakannya. Ini menunjukkan apa? Jalan menuju surga itu begitu berat. Kan gitu. Baca Al-Quran, Pak, berat nggak baca Al-Quran ini pada dasarnya, Pak?
Kalau kita main logika kan, Pak, akal-akalan seorang rasional kita, membaca Al-Quran ini kira-kira menyusahkan nggak, Pak? Secara rasional? Enggak kan? Baca aja, luangkan waktu kita 15 menit, 20 menit, atau setengah jam, kelar. Ya, kebaca tuh setengah juz atau 1 juz. Tapi pertanyaannya, kebaca nggak? Jangankan kita ngomong 15 menitnya, jangankan kita ngomong setengah juznya, tapi pertanyaannya hari ini kebaca nggak bacaan Al-Quran tersebut? Kebaca nggak Al-Quran itu sama kita? Jadi kita nggak lagi membahas setengah juznya, cuma pertanyaan kebaca nggak Al-Quran itu sama kita hari ini? Nah ternyata tidak, ditinggalkan begitu saja. Sepekan nggak tahu, sepekan sekali itu udah alhamdulillah itu kan, seperti itu. Apa? Sebulan sekali lagi kan, seperti itu. Hah? Repot seperti itu. Ini kita pertanyakan pada diri kita, Pak. Ya, kita pertanyakan pada diri kita, kenapa hal yang harusnya mudah secara rasio, ya, secara akal, tetapi kok ternyata sulit banget untuk dikerjakan? Ada apa ini? Kan gitu. Ya, Pak. Ternyata yang menghalangi itu semua adalah, Pak, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang tersebut, dikarenakan dosa-dosa yang dia kerjakan. Sehingga sulit banget dia, hal yang harusnya simple, mudah untuk dikerjakan, tapi kenyataannya sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Dosa, kemaksiatan, ya. Dan semakin bertumpuk tuh, ya, semakin bertumpuk dosa itu dalam hatinya, semakin berkumpul tuh semua kemaksiatan pada dirinya, semakin berat lagi untuk melakukan ketaatan. Ya, Pak. Jadi yang membuat kita malas untuk baca Al-Quran adalah apa? Dosa. Pertanyakan pada diri kita sendiri. Itulah kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau ana qulubana tahurat masyabi'na min kalami Rabbina." Kalau seandainya hati kita adalah hati yang suci, hati yang bersih, masyabi'na min kalami Rabbina, maka kita tidak akan pernah puas untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Terus keenakan banget nih. 10 menit pertama Masya Allah, 15 menit Masya Allah, 20 menit tambah lagi terus, 30 menit kerasa enaknya, 1 jam tidur. Kan gitu ya, karena saking ademnya hatinya, ya Pak. Dan Masya Allah, Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat penawar bagi hati-hati yang sakit. Nah, tapi masalahnya tadi tuh, untuk menempuh jalan yang sukar ini, diterabas dulu ini bahasanya kan gitu, Pak ya. Diterjang dulu nih lawan yang berat tersebut. Nanti setelah dia melaksanakan baca Al-Quran tersebut, udah mulai tuh hatinya mulai enak. Karena apa? Sudah mulai hilang dosa-dosanya, Pak. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ya, innal abda idza akhta'a khati'atan atau idza adnaba dzanban, dalam riwayat yang lainnya, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, maka akan ditoreskan di dalam hatinya titik hitam. Ya, kalau dia melakukan dosa atau kemaksiatan, ditoreskan tuh dia hatinya apa? Titik hitam. Tapi kalau seandainya apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada itu apa? Sukila qalbu. Maka kemudian apa? Hatinya pun dibersihkan.
dari noda-noda tersebut. Tapi masalahnya wa in ada, kalau seandainya dia mengulangi lagi kemaksiatan tersebut, maka akan bertambah lagi titik hitam tersebut di dalam hatinya sampai akhirnya titik-titik tersebut pun menutupi hatinya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun membacakan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya perbuatan yang telah mereka lakukan dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari kesyirikan, perbuatan bid'ah dan lain sebagainya, itu telah menutupi hati mereka. Akhirnya apa? Sulit untuk melakukan kebaikan. Ya Pak, maka kita introspeksi pada diri kita. Nah, Pak, hari ini udah baca Qurannya berapa lama? Oh, khusyuk semua, masya Allah. Khusyuk, mutawadu semua, masya Allah. Ya, tanyakan pada diri kita, ya. Nah, kalau ternyata belum baca Al-Quran, tanyakan lagi pada diri kita, berapa banyak hari ini buka HP-nya? Apa? Cukup 15 menit? Hah? Cukup setengah jam? Hah? Cukup 1 jam? 3 jam, cukup 3 jam? Tanyakan pada diri kita, kenapa kita bisa megang HP tadi, buka terus sampai berjam-jam dan sebagainya, lalu kemudian hanya untuk baca Al-Quran setengah jam aja tidak terlaksana. Ada apa dengan diri kita? Kan gitu. Apa ini yang salah nih? Apa salah yang salah ustadznya? Kan gitu. Hah? Siapa yang salah? Yang salah bosnya nih, Pak Prapto. Yang salah siapa? Salahkan jiwa itu sendiri tadi itu. Ya? Nah, tadi kita katakan harusnya membaca Al-Quran ini secara rasio gampang bener. Ya, setidaknya setengah jam aja kita kerjakan. Harusnya gampang itu. Tapi kenyataannya nggak bisa dikerjakan. Tapi kalau udah buka HP, apalagi HP-nya yang buruk-buruk, kan gitu, bisa berjam-jam tuh dia mau kayak gitu, lihat kan? Ya, ngeliatin gibahan-gibahan orang seneng bener tuh seperti itu. Enggak? Melihat aurat-aurat wanita seneng bener tuh dia lihat situ. Nah, itu pertanyaan kepada diri. Nah, makanya HP ini benar-benar, Pak, HP ini benar-benar dahsyat nih HP ini. Kan gitu. Karena apa? Segala bentuk kemaksiatan ada di tangan Anda semuanya. Sehingga gak heran akhirnya apa? Kalau HP ini banyak ketimpung di tangannya, maka jelas Al-Quran akhirnya apa? Kan dia tinggalkan. Ya Pak. Nanti alasan, tapi HP-nya dipakai untuk yang bagus-bagus. Udah, yang tahu pribadi itu sendiri. Ya Pak, yang tahu adalah pribadi itu sendiri. Nah, itu kita pertanyakan. Nah, ini ternyata akhirnya apa? Sekali lagi kita katakan baca Al-Quran secara rasio gampang, tapi ternyata nggak terlaksana. Karena apa? Itu jalannya sukar tuh. Ya. Kemudian apa lagi? Sedekah. Oh, nanti insya Allah ini sedekah kayak ini ya. Ya, pada dasarnya Pak, mampu kita untuk melaksanakannya. Bisa nggak Pak antum ngeluarinnya sehari 1000 perak sehari? Bisa nggak? Bisa nggak antum mengeluarkan infak tuh 2000 perak sehari? Pertanyaannya dikerjain nggak? Enggak, kan? Gitu seperti itu. Kapan laksanainnya? Banter-banter ini bertakwa bener nih ya. Ini hari Jumat nih, kan seperti itu. Ya, harusnya tadi kita katakan yang simple aja tuh, beribadah sedekah apa 1000 perak tuh. Kalau masih ngerasa berat 1000 perak, 500 perak seharinya.
Tapi masalah dikerjain nggak Pak? Banyak banget alasan-alasannya ini buat. Dan syaitan pun pinter ngitung goda dia. Alah 500 perak, janganlah nanti kamu naruh di kotak amalnya gak enak telentang ke dengan orang lain. Nah kan gitu. Akhirnya apa? Nggak pula dia ngimpak juga. Ya. Nanti pas ketika hari Jumat pun juga apa? Ketika kotak amal keluar lewat dan sebagainya. Jangan. Nanti kalau kamu nginfak, ria. Jadi kapan akhirnya nginfaknya? Aneh itu. Bertanya tuh pada diri kita, Pak. Ya, dalam sepekan ini berapa kali kita berinfak? Itu kita pertanyakan pada diri kita. Betapa mantapnya, betapa bahagianya, betapa kerennya kalau ada seseorang yang berinfak setiap hari dia lakukan, walaupun jumlahnya cuman sedikit, cuman 1.000 atau 500 perak, itu lebih baik, Pak, dibandingkan sepekan ngeluarin berapa? 20.000. Sekalinya ngeluarin mikir-mikir, aduh 20.000 beli gorengan 20 biji. Nah, kayak gitu. Itu yang bikin repot. Dan tadi berinfak walaupun 500 perak setiap hari itu lebih baik, Pak. Kalau kita hitung-hitung sepekan berarti berapa, Pak? Paling berapa? Cuma 3.500. Kan gitu. Tapi itu lebih baik dibandingkan orang yang berinfak apa sepekan sekali tapi dia ngeluarin berapa tadi? 20.000. Lebih baik yang pertama tuh. Karena pas setiap hari. Dan Rasul mengatakan khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Tapi ini dari kasih tahu nih, besok tetap gak dikerjain. Kan gitu. Karena apa? Ini jalan yang terjal, jalan yang sulit. Walaupun secara rasio gampang. Ya Pak. Nah itu makanya akhirnya apa tadi Rasulullah mengatakan hufatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia, jiwa manusia. Majelis ilmu Pak. Majelis ilmu enak gak? Menyenangkan gak majelis ilmu ini? Pak, kalau majelis ilmu ini menyenangkan, antum bakal rame di sini nih, gitu loh. Tapi kenyataannya datang ke sini ada orang-orang yang terpaksa, kan gitu. Ya, ada orang-orang yang terpaksa, gak datang pecat, kan gitu. Maka ubah pandangannya. Daripada dipaksa-paksa, mendingan apa? Datangnya dengan penuh keikhlasan. Toh juga tetap harus datang kan? Gitu. Ya Allah. Ya Pak. Nah nanti pun ini walaupun cuma berapa nih, maghrib sampai isya itu cuma setengah jam. Nanti pun apa sampai ngeliat jam. Kapan kelarnya deh? Ya Pak. Ya. Majelis ilmu, kalau seandainya majelis ilmu ini menyenangkan, disukai oleh jiwa manusia, udah rame nih Pak semua. Tapi apa? Orang lebih memilih nonton sinetron. Apalagi apa? Biasanya sinetron antara maghrib dan isya keren-keren kan gitu. Ketagihan itu apa nama Pak? Biasanya sinetronnya para bapak-bapak dan ibu repot. Sekali lagi. Ya, maka kita perbaiki. Hadir gak kita terus menerus ke majelis ilmu itu atau tidak? Nah sekali lagi. Nah sebaliknya tadi apa? Wahufatin nar bisyahawat. Sementara neraka itu diliputi dengan perkara-perkara syahwat yang disukai oleh jiwa manusia. Benar gak Pak? Benar tidak? Contohnya maksiat yang antum sukain apa? Ayo jujur Pak. Masya Allah. Ayo jujur. Pengen dikasih tahu, takut ketahuan kan gitu. Ya, Pak. Diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa manusia. Contoh. Kan gitu. Perzinahan. Disukai gak oleh jiwa manusia? Suka gak antum?
Pernah nyobain? Naudzubillah min dzalik, kan gitu. Tapi itu disukai oleh manusia enggak? Buktinya apa? Lihat kita luar sana. Berapa banyak manusia yang melakukan perzinahan. Kan gitu. Ini adalah sebuah bukti. Ya, bahwasanya apa? Kemaksiatan itu disukai oleh jiwa manusia. Kan gitu. Oke, walaupun belum sampai pada tingkat perzinahan tersebut, ada zina-zina yang lainnya apa? Zina mata. Nah, tadi HP. Ya Pak, HP itu jadi saksi itu. Zina tangan. Kemarin malam apa? Malam apa namanya Pak? Malam Ahad. Malam yang asik itu apa? Kan ada itunya tuh. Oh, jomblo, alhamdulillah. Ya, semoga terus jomblo sampai Allah datangkan yang halalnya. Amin. Semoga yang ada yang haramnya diputusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini doa gue tanggung-tanggung, Masya Allah Pak. Berharap, Masya Allah, diberikan kebaikan, itu sebuah kebaikan. Masya Allah. Ada namanya pacaran yang halal haram? Ada? Hah? Kalau ada, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Hubungannya putus. Aneh itu. Ya, sampai Allah datangkan yang halal, yang baik, kan seperti itu. Itu zina. Apalagi Pak, korupsi. Enak Pak? Enak. Antum aja sekarang yang teriak-teriak sekarang korupsi. Coba kalau antum dapat kesempatannya, itu orang-orang yang korupsi Pak, dulunya adalah orang-orang yang berteriak-teriak, oh korupsi, dasar korupsi, hukuman mati, begini dan sebagainya. Pas dia yang dapat kesempatan, dia yang korupsi. Kan gitu. Ya, yang dulunya tukang ojol, kan gitu. Yang dulunya tukang ojol yang berteriak, wah rakyat harus dilindungi, rakyat harus ini. Itu waktu dia belum dapat kesempatan, masih jadi ojol. Tapi ketika sudah dapat jabatan, dialah yang kelawan apa? Kedapatan korupsi. Tuh diliputi lagi. Kemudian apa lagi Pak? Ghibah. Atau berkata dengan perkataan-perkataan yang apa kok kotor, perkataan-perkataan yang jelek. Menyenangkan nggak? Mau saya nanya yang muda-muda dulu deh. Menyenangkan nggak untuk berkata yang kotor? Udah berapa banyak kata-kata yang buruk hari ini dikerjakan? Kan gitu. Tanyakan. Ya karena apa? Masya Allah. Semoga, Masya Allah, antum semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada antum. Allah berikan pertolongan kepada antum. Allah berikan perlindungan kepada antum untuk bisa menjaga lisan antum. Tapi saya katakan, lihat berapa banyak orang-orang Bekasi ini yang bahkan seanak-anak kecilnya pun sedikit-dikit ngomongnya kotor, buruk, jelek. Karena apa? Dia mencontoh orang tuanya. Dia mencontoh orang-orang yang ada di lingkungannya. Akhirnya apa Pak? Jadi hal yang menyenangkan. Ghibah seru bener tuh. Ya, saking karena serunya, di televisi pun harus ada apa? Harus ada acaranya. Kan gitu. Ada acara ghibahnya. Karena apa? Kalau banyak acara-acara ghibah ini menunjukkan apa? Penontonnya banyak. Kalau itu nggak laku, nggak mungkin dia kenapa? Tayangnya banyak bener. Ini nggak pagi acara ghibah, duha acara ghibah. Ini udah lebih salat 5 waktu nih. Aneh itu. Repot. Dari kalangan artis yang digibahin, kalangan ini yang digibahin, yang ini digibahin.
Semua ada ghibah. Dan laku keras, ya. Yang menunjukkan laku keras apa? Acara tersebut nambah banyak kan seperti itu. Jam-jamnya juga nambah banyak dan iklannya pun lebih banyak ya seperti itu. Nah, ini Pak, ya. Ini juga menunjukkan apa? Bagaimana jeleknya atau rendahnya SDM orang-orang Indonesia. Karena apa? Kalau orang-orang yang pintar dan sebagainya nggak mau mereka menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang nggak bermanfaat seperti itu, kan gitu. Nah ini sekali lagi kita katakan Pak, ya, tadi ternyata kita sampaikan bahwasanya Pak, jalan kebaikan, ya, jalan kebaikan, jalan menuju surga itu apa? Jalan yang penuh dengan perjuangan, jalan yang penuh dengan pengorbanan, jalan untuk melawan hawa nafsu. Maka itulah disebut dengan apa? Jalan yang sukar lagi mendaki. Walaupun tadi kita sampaikan sekali lagi, secara rasio mudah, tapi secara fakta sulit untuk dilakukan oleh manusia. Karena apa? Kemaksiatan dan dosa yang berkubang di dalam hatinya. Benar nggak? Pak, untuk baca subhanallah gampang nggak Pak? Baca alhamdulillah gampang nggak? Tapi tadi waktu datang dari rumah ke sini, kebaca nggak? Kapan kebacanya? Tadi Ustaz habis sholat. Cari aman tuh mah. Saya katakan pas dari rumah ke masjid ini kebaca nggak waktu naik kendaraan? Atau waktu jalan kaki? Enggak. Kan gitu. Dan kita lihat besok tuh mulai kerja tuh ya. Naik kendaraannya. Ucap nggak tuh hal yang gampang tuh hanya sekedar mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perlu fokus yang tinggi nggak? Enggak. Tapi ucap nggak? Enggak juga. Ya. Karena apa? Mikirnya ya tadi zikir itu kalau habis sholat aja. Sehingga ketika lagi aktivitas, padahal dia bisa sambil taruh benda, ngetik ini dan sebagainya, bisa astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ketik lagi fokus dan sebagainya, udah istirahat bentar, subhanallah. Bisa gak Pak? Tapi terlaksana gak? Tanyakan pada diri kita. Ya Pak, insya Allah. Nah, lain bedanya Pak, ya, berbeda dengan siapa? Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ya. Walaupun tadi kita katakan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan ketaatan tadi adalah jalan yang sukar dan jalan yang mendaki, karena apa? Itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Tetapi tadi apa? Bagi orang-orang yang beriman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah kelezatan tersendiri, Pak. Tapi ingat, bagi orang-orang yang beriman, kan gitu. Bagi orang-orangnya apa? Yang bersih hatinya, bagi orang-orang apa? Yang pengen terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah-ibadah yang dilakukan apa? Terasa begitu lezat. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwasanya mereka itu adalah orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka pun senantiasa beribadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh apa? Dengan penuh harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, wa kanu lana khashiin, dan mereka pun senantiasa tunduk dan khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba tuh mereka, ya Pak, berlomba-lomba, terasa begitu lezat bagi mereka. Nah, pernah nggak Pak? Saya tanyakan, antum pernah nggak merasakan pada kita Pak, yang ibadah antum terasa begitu manis, terasa begitu nikmat? Pernah nggak? Saya mengatakan bukan sering, pernah nggak?
Pernah nggak itu merasakan hal tersebut? Hah? Atau belum pernah? Pernah nggak? Yang ketika antum membaca Al-Quran itu sampai menangis, antum kayaknya pengen terus seperti itu. Pernah nggak? Insya Allah, Pak. Ya, kalau ada yang merasa seperti itu, nah itu pada itu hati mereka lagi bersih, Pak. Ya, dan itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan, dia akan merasakan kelezatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sering menyampaikan. Apa 3 perkara tersebut, Pak? Lupa lagi, Masya Allah. Ya, yang pertama apa? An yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan istrinya, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan seluruh harta yang ada di dunia ini. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Ini kalau ada orang yang seperti ini, Pak, terasa begitu lezat, Pak. Walaupun dia miskin, tetap dia ngerasa orang yang paling kaya, Pak. Ingat kisah kita pada waktu itu tentang Abu Kilabah, Pak? Masih ingat ya? Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu, Pak? Karena dia merasakan lezatnya keimanan, lezatnya untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa? Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, pendengarnya apa? Berkurang, yang tersisa apa? Cuman lisan. Plus ditambah lagi apa? Anaknya yang selama ini nyuapin dia, kemudian meminumkan dia, yang membersihkan dia, ternyata akhirnya apa? Dimakan pula serigala. Tetapi yang keluar hanya apa? Dari lisannya, segala puji bagi Allah. Itu, Pak. Karena apa? Benar-benar udah merasakan manisnya keimanan. Allah dan Rasul itu benar-benar tuh dalam hatinya. Kan itu. Nah, sekali lagi kita bermuhasabah. Bagaimana dengan kita? Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai dan menyayangi seseorang kecuali cinta dan sayangnya dibangun atas kecintaan kepada Allah. Artinya sayangnya karena Allah. Sayang dia kepada istrinya karena Allah. Bukan hanya gara-gara cantiknya, bukan, tapi karena Allah. Sayang dia kepada anak-anaknya bukan hanya karena lucunya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sayang dia kepada teman-temannya bukan karena apa? Bukan karena dia banyak ngejokesnya, bukan. Tapi apa? Karena Allah. Seperti itu. Dan bahkan apa? Dia pun cinta kepada hartanya itu pun karena Allah. Karena apa? Dia berpikir hartanya bisa dipergunakan di jalan Allah. Habis? Ntar lagi, masih ya? Seperti itu. Ya. Jadi benar-benar tadi apa? Yang kedua tuh. Ya, coba kita pikirkan sama kita nih. Coba, Masya Allah, kita suka ini, kita sayang ini dan sebagainya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kepada seorang karena Allah, bukan karena apa? Bukan karena dia hobi apa? Ngejudi. Wah, kayak seru nih. Ini teman-teman yang seru nih kalau kayak ngejudi nih, kan gitu. Habis apa? Sama-sama apa? Sama-sama ngerokok. Wah, ini nih bisa dimontain rokoknya nih. Ya, tapi apa? Sayangnya dibangun karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci kepada kekufuran, dia benci kepada kemaksiatan, ya, setelah Allah menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci apabila dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Pak, lihat, benci kepada kekufuran berarti apa, Pak? Dia cinta kepada apa? Cinta kepada ketaatan. Naam, barakallahu fikum. Fadhal, Pak. Ya, bismillah, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, tadi kita katakan ada 3 perkara tadi yang apabila ada pada diri seseorang dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama apa tadi? Ya, dia mencintai Allah dan Rasul dibandingkan selain keduanya. Lalu kemudian kedua apa tadi, Pak? Ya, kasih kepada orang, sayang kepada seseorang atau cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga apa? Dia benci kepada kekufuran, dia benci kepada kemaksiatan. Artinya apa? Dia cinta kepada segala bentuk ketaatan. Pak. Nah, kalau tadi sudah seperti itu, dia akan merasakan manisnya keimanan, Pak. Ya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Karena apa? Bersih tuh hatinya. Ya, semua hatinya dipenuhi dengan apa? Kecintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang sering kita katakan, bagaimana dulu para sahabat bisa membaca Al-Quran seperti Utsman bin Affan yang bahkan menghatamkan Al-Quran dengan 1 rakaat witir. Pernah dicoba, Pak? Pernah nyoba? Hah? Pak? Pernah nyoba belum? Ya, lihat, karena apa? Merasakan kelezatannya untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Hati mereka sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga akhirnya tadi Pak? Kehidupan ini jadi ajang perlombaan pada diri mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Cinta tadi tuh. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati mereka. Makanya Masya Allah, bagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Pak, tentang masalah cinta, tentang masalah mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Bahwasanya kedudukan cinta atau mahabbatullah ini memiliki kedudukan yang paling agung di dalam agama Islam. Dan dia menjadi ajang perlombaan bagi orang-orang yang berlomba. Lalu kemudian apa? Menjadi tujuan utama bagi para ahli ibadah serta menjadi puncak ambisius bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Hati kita ini tidak dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tapi lebih dipenuhi dengan apa? Kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap HP, kecintaan terhadap rokok, kecintaan terhadap apa lagi, Pak? Zeus, judi slot, kan gitu. Kecintaan terhadap game yang gak ada habis-habisnya, ya. Tapi tidak dipenuhi dengan apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta untuk apa? Kendaraan ini, itu dan lain sebagainya, Pak. Maka Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi nih? Orang-orang seperti ini, Pak, yang apa tadi? Kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit dan lebih cinta kepada dunia. Akhirnya apa? Hidupnya uring-uringan, Pak. Banyak galaunya. Apalagi apa? Dia banyak ngelihat kehidupan influencer, ngelihat kehidupan artis. Nambah lagi galaunya tuh seperti itu. Ya, melihat dikit-dikit, enak banget ya. Kemana? Ke Eropa.
Gak punya uang, galau. Cuma 10 menit aja dia senang-senang lah. Sini. Cuma berapa? Paling cuma 30 detik dia ngeliat. Seru nih. Habis dia ngeliat, galau. Karena apa? Mau ke Eropa gak punya uang. Sore itu. Kan gitu. Lihat makanan, gini dan sebagainya. Awal seneng banget ngomong, enak tuh ya makan ini, iya makan gitu. Pas akhirnya apa? Selesai nih videonya, galau. Apa? Nggak punya apa? Ya. Tapi beda Pak, gitu ya. Ya beda dengan apa tadi orang-orang yang apa sudah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mau dia nyari-nyari apa ngeliat kehidupan orang lah, lihat kehidupan orang lain itu nggak mau dia. Udah, artis punya kehidupan seperti itu, dia mau ke Eropa dan sebagainya, silahkan. Saya punya kehidupan sendiri dan beginilah kehidupan saya, dan saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Udah gak perlu banyak melihat orang lain kan seperti itu. Ya, Pak, terutama yang muda-muda ini kan saya sampaikan, jangan kebanyakan melihat tuh, ya apa namanya? Apa itu namanya? Apa itu? Crazy rich kan seperti itu. Melihat orang-orang gaya-gaya orang bikin antum menderita aja, Pak. Ya, bikin antum menderita. Udah antum Masya Allah dapat seperti ini, alhamdulillah. Kan gitu. Terus bersyukur kepada Allah. Nah, tadi kita katakan, ya kebahagiaan kita itu karena apa? Karena masalah-masalah dunia. Dan masalah-masalah dunia mau gimana pun antum dapat pasti bakal hilang nggak? Hilang. Makanya kemudian apa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa? Bahwasanya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pokok dari kebahagiaan dan inti dari semua kebaikan, kata beliau. Ingat, pokok dari kebahagiaan adalah cinta kepada Allah. Nah, kenapa tuh tadi kita katakan yang miskin-miskin gak bahagia, yang kaya pun juga gak bahagia walaupun dia punya harta yang banyak, tetap dia gak bahagia. Apalagi yang miskin, gitu. Nambah gak bahagia lagi dia. Karena apa? Karena banyak ngeliatin yang kaya. Nah, yang lebih repotnya lagi apa? Ustadz-ustadznya memperlihatkan kekayaan. Yang harusnya miskin-miskin, saya pengennya kepada ustadz-ustadz aja lah. Kan gitu, pengen mendekat kepada ustadz-ustadz. Karena apa? Biasanya ustadz-ustadz memperlihatkan kezuhudan. Sekarang ustadz-ustadznya malah saling memperlihatkan hartanya, kan gitu. Turun dari apa? Mobil Alphard. Habis itu apa? Makan makanan enak. Jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, semuanya disut semuanya. Nambah menderita lagi lah yang miskin-miskin tadi, kan gitu. Gak bagus nih sore itu. Ya, saya sudah sering sampaikan ini. Kalau ustadz-ustadz itu memang kaya, ya sudah alhamdulillah, itu berarti apa? Karunia dari Allah. Tapi jangan diperlihatkan kekayaan tersebut kepada siapa? Kepada manusia. Ya Pak. Pertama-tama aja yang miskin-miskin itu, masya Allah, barakallah ustadz. Akhirnya balik lah ustadz aja kaya tuh itu. Nama menderita lagi. Harusnya Pak Ustadz memperlihatkan kepada manusia apa? Bahwasanya yang menjadi pokok dari kebahagiaan bukan apa? Bukan hartanya, tapi apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi tadi Pak, yang dikejar oleh manusia adalah apa? Kebahagiaan dari apa? Dari sumber dunia. Makanya Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kebahagiaan itu ada 3 Pak. Di mana 2-nya semua ini fana, sementara 1-lah yang hakiki. Apa kata beliau? Bahwasanya kebahagiaan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama apa? Kebahagiaan eksternal. Apa maksudnya kebahagiaan eksternal Pak? Kebahagiaan eksternal apa? Kebahagiaan ketika seorang punya mobil. Kebahagiaan ketika seorang punya motor baru. Kebahagiaan ketika seseorang punya mobil, rumah. Kebahagiaan ketika apa? Seseorang punya istri baru. Ya, begitu. Itu bahagia tuh Pak. Tapi kita katakan, apakah bahagianya abadi? Pak, antum punya motor.
Hah? Motor. Gimana antum dengan motor antum sekarang? Perasaannya dengan motor antum, bahagia nggak sih dengan motor antum? Tetapi beda kan waktu di awal-awal datangnya motor, waktu antum nggak punya motor, tiba-tiba ada motor tersebut, bahagia banget, dilap-lap, jangan sampai lecet, gitu, dijagain, terus habis dikunci semua kunci, ada 5 gembok tuh di motornya, kan gitu. Awal pokoknya perhatiin lagi, ada kegores dikit, debu dikit, oles lagi, debu lagi, dioles, dijaga. Kita katakan bertahan berapa lama itu? Bertahan berapa lama antum kayak gitu? Paling sepekan. Sepekan tuh udah paling lama tuh Pak. Ya, setelahnya apa? Udah biasa aja. Mau keserempet apa kek? Kan gitu. Mau kena debu kek? Kan gitu. Bahkan apa? Yang tadinya digembok dengan 5 gembok, udah gak ada gembok lagi. Nah, silakan. Lihat Pak. Sementara. Tapi bener apa pada gitu? Mulai itu hatinya tuh Pak, mulai gundah gulana karena apa? Ya, motornya ini. Orang-orang udah motornya udah beda-beda, gede-gede semua tuh. Gundah gulana lagi. Lihat, itu namanya Pak, kebahagiaan eksternal, tapi semuanya Pak sementara. Kan gitu Pak. Waktu dapat mobil, awal-awal seneng naik mobil kan gitu. Selanjutnya capek naik mobil kan seperti itu. Apalagi di Jakarta, macet-macetan kata dia. Pak, belum tambah lagi mobilnya rusak. Nambah galau lagi, harus keluar berapa? 5 juta, 10 juta. Nambah stres lagi dia. Ya Pak, kebahagiaan sementara. Kan gitu. Dan namanya mobil, siapa yang bisa menjamin gitu kan? Siapa yang bisa menjamin sampai 3 tahun tuh mobil bakal aman-aman aja tuh terus-menerus? Siapa yang bisa menjamin? Jangan ke 3 tahun, 1 tahun aja. Siapa yang bisa menjamin mobil tersebut bakal bagus terus? Ya, bocor bannya, meledak bannya, setidaknya apa? 1 juta dia keluar, udah galau dia. Kan gitu. Waduh, kalau kayak gitu pakai motor aja lah kata dia. Ya, keluar bannya nggak gede-gede banget gitu. Ya, lihat Pak. Nah, ini apa Pak? Kebahagiaan eksternal sementara. Kemudian kedua, ada namanya apa? Kebahagiaan jasmani. Ya, kebahagiaan jasmani artinya apa? Sehat. Bahagia gak antum ketika sehat Pak? Seneng gak? Kenikmatan tersini sendiri gak? Nikmat. Tapi pertanyaannya, apakah antum sehat terus? Kan gitu. Ya, apakah antum sehat terus? Enggak kan? Menderita, ada yang sakit gigi, ada yang kolesterol, ya, ada yang asam urat, ya, Pak. Ada yang darah tinggi. Banyak akhirnya yang diribetin sama dia. Apalagi kalau udah umur 40 ke atas Pak ya. Ya Pak, udah banyak banget pantangannya. Nah ini lihat. Jadi akhirnya apa? Kesehatan pun ini kita katakan kebahagiaan, tapi itu pun juga sementara. Nah, yang sementara ini terlalaikan pula lagi manusia. Makanya Rasulullah mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas. Ada 2 kenikmatan yang manusia tertipu dengan 2 kenikmatan tersebut. Apa Pak? Apa? As-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Dapat sehat, berlagak lah sombongnya, iya, gaya-gayanya, iya, maksiatnya, iya. Pas sakit, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, saya pengen kembali kepadamu ya Allah, gitu. Sehat lagi, maksiat lagi dia kan seperti itu. Nah lihat tuh, ya. Waktu sakit-sakit, apalagi sakitnya berat tuh kan gitu ya, sakitnya berat. Mungkin apa? Kena penyakit ini, penyakit itu yang berat-berat seperti itu. Ya Allah, saya nggak mau lagi melakukan ini ya Allah, nggak mau melakukan ini ya Allah, saya akan kembali kepadamu ya Allah. Sembuh. Ya, mulai dia melakukan kemaksiatan lagi, lupa dia janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa Pak?
kebahagiaan jasmani. Yang kedua, sementara. Lalu kemudian beliau pun menyebutkan apa? Ada namanya kebahagiaan yang hakiki, yang terus menerus. Apa itu kata beliau? Yaitu ilmu agama yang diamalkan. Ya, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Tadi ketika dia tadi mengenal bahwasanya mendapatkan kebahagiaan itu dengan cinta kepada Allah, lalu kemudian dia amalkan, bahagia nggak hidupnya, Pak? Bahagia, dia nggak uring-uringan, nggak banyak kenapa mengukur kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang kaya-kaya, nggak mau dia, udah saya hidup seperti ini udah saya. Kan itu. Apa yang dapat dari Allah saya nikmati, tapi apa? Saya tetap ikhtiar untuk apa? Menjadi lebih baik lagi. Saya upgrade diri saya, tapi nggak perlu banyak ngeliat-ngeliat kehidupan orang lain. Saya tidak menggaris kehidupan saya apa? Dengan menggaris kehidupan orang lain. Apa yang Allah berikan saya syukuri. Kan gitu, nggak perlu saya keluhkan. Dengan ilmu yang bermanfaat pun tahu apa? Bahwasanya musibah yang datang kepadanya apa? Sebagai cara agar Allah meninggikan derajatnya. Oh, tahu dia akhirnya apa? Sabar. Tapi beda dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmunya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ngeluh dan mengatakan Allah gak adil. Repot. Ya? Makanya Masya Allah, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang diamalkan tadi, ya, dalam kehidupannya tenang, Pak, bahagia dia, ya, jauh dari kemaksiatan ini, bisa sholat, kan gitu, bisa ini, itu dan lain sebagainya. Jelas Pak sampai sini, Pak? Jelas? Nah tadi Masya Allah, Afwan, ternyata baru satu ayat. Masya Allah ya. Tapi semoga satu ayat tadi bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi semuanya bermanfaat bagi kita semua. Dan apalagi kalau seandainya tadi Pak, Masya Allah, perkataan tadi, perkataan Imam Ibnu Qayyim berkenaan dengan hati, berkenaan dengan kebahagiaan, berkenaan dengan mahabbatullah, itu bisa kita amalkan Pak. Ini yang namanya ilmu. Percuma banyak-banyak akhirnya apa? Nggak diamalkan, cuma numpuk aja tuh, ya, percuma. Tapi tadi Masya Allah dapat ini diamalkan dan yang sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini saja ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tadi kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.